Di media barat, kita sering melihat berita bahwa proyek infrastruktur Tiongkok adalah sampah yang tidak berguna dan jebakan utang. Namun pada kenyataannya, melalui inisiatif Sabuk dan Jalan, Tiongkok telah membantu banyak negara meningkatkan infrastruktur mereka, seperti rel kereta api, jalan raya dan jembatan. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi banyak negara, namun, di bawah pengaruh faktor politik, beberapa negara harus menghentikan kerjasama dengan Tiongkok, dan Bangladesh di Asia Selatan adalah salah satunya. Untuk mengatasi banjir yang sering terjadi dan bencana musim kemarau, Bangladesh pernah mengusulkan untuk membangun fasilitas pemeliharaan air di Sungai Testa, dengan perkiraan biaya sebesar 16 triliun rupiah. Sebagai pemimpin dunia dalam pembangunan infrastruktur, Tiongkok segera menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Bangladesh dan menawarkan untuk memberikan dukungan teknis. Namun, setelah bertahun-tahun berdiskusi dan bernegosiasi, Bangladesh akhirnya memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan Tiongkok dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan perusahaan-perusahaan India. Di masa mendatang, perusahaan-perusahaan India akan bertanggung jawab atas pembangunan proyek konservasi air ini, yang pembangunannya dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2025. Jadi, mengapa Bangladesh tiba-tiba menghentikan kerjasama dengan Tiongkok? Apa kisah di balik ini? Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita bahas topik hari ini. Bangladesh adalah negara yang terletak di timur laut anak benua Asia Selatan. Negara ini berbatasan dengan India di sebelah barat, utara, dan timur, Myanmar di tenggara, dan Teluk Benggala yang luas di selatan. Dengan populasi lebih dari 160 juta jiwa, negara ini merupakan salah satu negara terpadat di dunia, dan juga merupakan wilayah yang kurang berkembang. Perekonomian di sini sangat bergantung pada pertanian, terutama padi. Menurut statistik, lebih dari 50% tenaga kerja di Bangladesh terlibat dalam pekerjaan yang berhubungan dengan penanaman padi, dan area penanaman padi mencakup sekitar 78% dari lahan subur negara tersebut. Produksi padi skala besar ini menjadikan Bangladesh sebagai produsen padi terbesar keempat di dunia. Dalam struktur ekonomi Bangladesh, proporsi pertanian telah mencapai sekitar 20% dari total PDB. Namun sejak 2016, Bangladesh secara bertahap telah menjadi salah satu daerah yang paling banyak dilanda bencana di dunia. Bencana alam yang sering terjadi di sini, termasuk banjir, musim hujan yang tidak stabil dan kekeringan, telah berdampak besar pada produksi pertanian setempat, terutama pada penanaman padi. Di antara semuanya, dampak kekeringan adalah yang paling parah. Data menunjukkan bahwa curah hujan Bangladesh telah menurun hingga 66%, dan rekor suhu musim panas telah berulang kali memecahkan rekor, dengan suhu di beberapa daerah bahkan menembus angka 50 derajat. Cuaca ekstrim ini telah membuat 68% wilayah daratan, dan 71% penduduk negara itu terancam kekeringan, sehingga produksi pertanian hampir kolaps. Selain kekeringan, beberapa wilayah Bangladesh juga kerap dilanda banjir. Alasan utama mengapa Bangladesh kerap dilanda banjir adalah letak geografisnya yang unik. Sebagai negara delta, terdapat 230 sungai yang melintasi negara itu. 57 di antaranya merupakan sungai lintas batas. Pada musim hujan, karena letak geografis Bangladesh yang seperti ujung corong, sejumlah besar air hujan terkumpul melalui sungai-sungai ini dan mengalir ke laut, sehingga menyebabkan banjir. Selain itu, dataran rendah Bangladesh mencakup sekitar 85% dari total luas daratan negara itu, sedangkan wilayah tenggara dan timur laut merupakan wilayah perbukitan. Sebagian besar wilayah Bangladesh berada pada ketinggian kurang dari 12 meter di atas permukaan laut,
sehingga menyebabkan aliran sungai menjadi lambat. Begitu banjir terjadi, air yang terkumpul tidak mudah surut, yang membuat masalah salinitas di banyak lahan semakin serius dan mengakibatkan ratusan ribu orang mengungsi. Menghadapi bencana alam ini, pemerintah Bangladesh berharap dapat membangun fasilitas konservasi air super di Sungai Teesta untuk mengurangi ancaman ganda banjir dan kekeringan. Namun, negara tersebut tidak memiliki teknologi infrastruktur yang baik, sehingga hanya dapat mencari bantuan teknis dari negara lain. Pada tahun 2016, pemerintah Bangladesh secara resmi memutuskan untuk menginvestasikan 16 miliar rupiah untuk membangun fasilitas konservasi air di Sungai Teesta. Sebagai kekuatan dunia dalam pembangunan infrastruktur, perusahaan-perusahaan Tiongkok merespons dengan cepat dan menyatakan niat mereka untuk memberikan bantuan. Sebelum ini, beberapa perusahaan Tiongkok juga terlibat dalam banyak proyek infrastruktur penting di Bangladesh, termasuk pembangunan jalan, jembatan, listrik, dan pelabuhan. Jadi, ketika Bangladesh mengusulkan untuk membangun fasilitas konservasi air di Sungai Teesta, perusahaan konstruksi listrik Tiongkok segera bergabung dalam proyek tersebut. Kemudian, kedua belah pihak menandatangani nota kesepakatan untuk secara resmi meluncurkan proyek penelitian dan pengembangan fasilitas konservasi air Sungai Teesta. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, sikap Bangladesh menjadi bimbang dan belum secara eksplisit menyatakan bahwa mereka akan menyerahkan proyek tersebut kepada Tiongkok. Mereka mengatakan bahwa mereka membutuhkan waktu untuk mengevaluasi proposal proyek konservasi air yang diajukan oleh India dan Tiongkok untuk memilih rencana yang paling bermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat Bangladesh. Pada tahun 2023, perusahaan-perusahaan Tiongkok masih secara terbuka menyatakan tekad mereka untuk melaksanakan proyek konservasi air Sungai Teesta dan telah menyelesaikan penelitian terperinci tentang kondisi sungai dan bahkan mengajukan proposal revisi berbiaya murah kepada Bangladesh dengan harapan mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan Bangladesh guna menyelesaikan proyek penting ini. Namun, tanpa diduga, pada bulan Juni 2024, Bangladesh tiba-tiba mengumumkan bahwa proyek tersebut akan dilaksanakan oleh India. Bagaimanapun, Tiongkok telah menginvestasikan banyak energi dan sumber daya dalam proyek konservasi air Sungai Teesta dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, mengapa Bangladesh tiba-tiba menghentikan kerjasama dengan Tiongkok? Sejauh yang saya ketahui, Bangladesh telah berkomitmen untuk meningkatkan dan memperkuat hubungannya dengan negara tetangganya, India, sejak kemerdekaannya. Kedua belah pihak telah mempertahankan hubungan politik yang sangat istimewa hingga hari ini. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan kerjasama Bangladesh dengan Tiongkok semakin dalam, yang membuat India khawatir bahwa negara-negara di Asia Selatan secara bertahap cenderung bergantung pada Tiongkok. Pada saat yang sama, hubungan antara India dan Tiongkok berada dalam kondisi ketegangan, dan konflik perbatasan antara kedua negara belum sepenuhnya terselesaikan. Situasi konfrontatif ini secara langsung memengaruhi tata letak strategis India di Asia Selatan. Jelas, India tidak ingin melihat pengaruh Tiongkok semakin meluas ke Bangladesh. Jika Tiongkok melaksanakan proyek konservasi air Sungai Teesta di Bangladesh, maka hubungan Bangladesh dengan Tiongkok akan semakin kuat. Bagi India, hal ini tentu akan menjadi kerugian. Oleh karena itu, selama negosiasi antara Tiongkok dan Bangladesh mengenai proyek konservasi air Sungai Teesta, India selalu memberikan tekanan pada proyek tersebut dan dengan jelas menyatakan penolakannya. Pada tahun 2024, selama kunjungan Perdana Menteri Bangladesh ke India, Perdana Menteri India secara pribadi turun tangan, dan kedua negara menyepakati lebih dari selusin perjanjian kerjasama, termasuk kerjasama pada proyek konservasi air Sungai Teesta.
Perlu dicatat bahwa untuk melaksanakan pembangunan fasilitas konservasi air Bangladesh, India tidak hanya secara terbuka berjanji untuk memberikan dukungan teknis, tetapi juga bersedia memberikan dana untuk membantu membangun proyek tersebut. Oleh karena itu, Bangladesh akhirnya memilih untuk mencapai perjanjian kerjasama dengan India. Namun, jika kita melihat letak geografis kedua negara, kita juga dapat menemukan alasan tersembunyi lainnya. Wilayah Bangladesh hampir seluruhnya dikelilingi oleh India. Situasi geografis dan politik ini membuat Bangladesh sangat bergantung pada India secara politik, strategis dan ekonomi. Khususnya, masalah alokasi sumber daya air yang sudah berlangsung lama antara India dan Bangladesh yang disebut politik air. Kedua negara berbagi sebanyak 54 sungai internasional, termasuk Sungai Testa yang berhulu di Himalaya dan mengalir melalui India ke Bangladesh. Karena India terletak di hulu Sungai Testa, India membangun 2 bendungan yang menurut pernyataan resminya dimaksudkan untuk mengurangi potensi ancaman bagi negara tersebut, tetapi hal ini berdampak serius pada Bangladesh di hilir. Pada musim hujan, begitu India membuka pintu air untuk melepaskan air, Bangladesh akan menghadapi bencana banjir. Sebaliknya, jika India memilih untuk menutup bendungan untuk menghentikan aliran air di musim panas, Bangladesh akan menderita kekeringan. Oleh karena itu, meskipun Tiongkok bersedia membantu Bangladesh membangun proyek konservasi air, hal itu tetap akan menyebabkan gangguan besar, mengingat kendali India atas hulu Sungai Testa. Mengenai masalah sumber daya air yang rumit ini, Bangladesh hanya dapat dengan hati-hati menemukan keseimbangan antara Tiongkok dan India. Meskipun India telah mengambil alih proyek rekayasa yang awalnya milik Cina, hal ini tidak secara mendasar menggoyahkan pengaruh Cina di Asia Selatan. Faktanya, Cina dan Bangladesh telah memperdalam kerjasama mereka di banyak bidang dalam beberapa tahun terakhir. Dalam hal militer, Bangladesh membeli banyak peralatan militer seperti tank tempur, rudal pertahanan udara, kapal selam dan fregat tipe 056 dari Tiongkok. Dalam hal pembangunan infrastruktur, proyek jembatan Padma yang dikerjakan oleh perusahaan Tiongkok sangat menarik perhatian. Jembatan sepanjang 7,7 km ini dibuka untuk lalu lintas pada Juni 2022. Sejak dibuka, Jembatan Padma telah menerima total 12,33 juta kendaraan, dengan pendapatan tol melebihi 16,3 miliar taka, dan diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan 1,7% terhadap PDB Bangladesh setiap tahun. Selain itu, Tiongkok juga telah berpartisipasi dalam sejumlah proyek penting di Bangladesh, seperti pasokan listrik, jaringan transportasi dan pembangunan pelabuhan, yang telah sangat membantu pembangunan ekonomi Bangladesh. Menurut pendapat saya, Bangladesh mungkin tidak akan begitu ragu dalam memilih mitra, jika bukan karena pengaruh faktor politik. Bagi India, meskipun telah berhasil mencegah keterlibatan Tiongkok dalam proyek Sungai Testa, hal ini tidak dapat menghentikan Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di Asia Selatan dalam jangka panjang. Jadi, apa pendapat Anda tentang hal ini? Agar tidak ketinggalan video terbaru kami, pastikan Anda berlangganan dan mengaktifkan notifikasi.